Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Senita Laura Putri dari kelas C1 Akuntansi dengan NIM 1022402. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai ekuitas perseroan terbatas atau PT. Perseroan atau PT adalah badan hukum yang modalnya terbagi dalam saham, berdiri terpisah dari pemiliknya, dan bertanggung jawab atas kewajibannya sendiri. Dalam laporan keuangan, ekuitas mencerminkan hak pemegang saham atas aset perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Ada beberapa unsur ekuitas, yaitu modal disetor atau saham biasa dan preferen. Yang kedua, agio saham atau tambahan modal disetor. Yang ketiga, laba ditahan. Yang keempat, penghasilan komprehensif lain atau OCI. Yang kelima, kepentingan dan pengendali. Saham biasa dan preferen. Saham biasa yaitu hak suara, pembagian laba, dan risiko tertinggi. Sedangkan saham preferen yaitu prioritas atas dividen dan aset likuidasi. Ada beberapa jenis saham preferen. Yang pertama, kumulatif. Yang kedua, partisipasif. Yang ketiga, konvertibel. Selanjutnya ada nilai nominal dan agio saham. Nilai nominal yaitu nilai dasar saham, dan agio saham yaitu tambahan modal jika harga jual lebih besar dari nilai nominal. Jika jual di bawah nominal dan kurangi agio atau laba ditahan. Contohnya, nominal 1.500 dijual 2.500 dan agio 1.000 per lembar. Selanjutnya ada saham treasury. Saham treasury adalah saham yang dibeli kembali oleh perusahaan. Tujuan saham treasury adalah meningkatkan EPS. Yang kedua, kompensasi karyawan. Yang ketiga, cegah akuisisi. Yang keempat, dicatat metode biaya atau pengurangan ekuitas. Selanjutnya ada dividen dan kebijakan. Dividen adalah bagian dari laba perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham sebagai bentuk imbal hasil atau investasi mereka di perusahaan. Ada beberapa jenis dividen. Yang pertama, dividen kas. Dividen kas yang dibayarkan dalam bentuk uang tunai kepada pemegang saham saat diumumkan dicatat sebagai uang dividen dan baru dihapus saat dibayarkan. Yang kedua adalah dividen saham. Dividen saham yaitu dividen yang dibayarkan dalam bentuk saham tambahan, bukan uang tunai. Hal ini menambah jumlah saham beredar tanpa mengurangi kas perusahaan. Yang ketiga, dividen properti. Dividen properti yaitu dividen yang dibayarkan dalam bentuk aset selain kas, misalnya properti atau surat berharga. Aset ini disesuaikan ke nilai wajar sebelum dibagikan. Yang keempat ada dividen likuidasi. Dividen likuidasi adalah dividen yang dibayarkan sebagai pengembalian sebagian atau seluruh modal kepada pemegang saham. Biasanya terjadi saat perusahaan mengalami likuidasi atau penutupan usaha. Selanjutnya ada kebijakan dividen. Perusahaan dapat mengambil beberapa pendekatan dalam kebijakan dividennya. Yang pertama, kebijakan dividen stabil, yaitu dividen dibayar secara tetap atau stabil meskipun laba naik turun. Yang kedua, kebijakan dividen sisa, yaitu dividen dibayarkan setelah semua kebutuhan investasi terpenuhi. Yang ketiga, kebijakan dividen tetap presentasi, yaitu dividen dibagikan dalam presentase tetap dari laba bersih. Selanjutnya ada share split. Share split adalah pemecahan saham menjadi jumlah yang lebih banyak dengan nilai nominal per lembarnya yang lebih kecil tanpa mengubah total ekuitas perusahaan. Tujuannya agar harga saham lebih terjangkau dan likuiditas meningkat. Selanjutnya ada contoh kasus. PT Sejahtera melakukan share split 1:5. Sebelumnya terdapat 2.000 lembar saham dengan nilai nominal 1.000 per lembar. Setelah di share split, yaitu jumlah saham 10.000 lembar, nilai nominal per lembarnya 200, total modal disetor tetap sama. Selanjutnya, contoh soal menggunakan metode proporsional. PT
Partai Makmur menjual paket saham 1000 lembar saham biasa dengan nilai wajar 1000 lembar dan 500 lembar saham preferen dengan nilai wajar 1500 lembar. Total diterima kas Rp1.200.000. Pertanyaannya yaitu, berapa alokasi nilai untuk saham biasa dan preferen? Jawaban yang pertama, menghitung total nilai wajar. 1000 dari saham biasa dikali dengan nilai wajar saham biasa senilai 1000 ditambah 500 dari saham preferen dikali dengan nilai wajar saham preferen 1500, totalnya menjadi Rp1.750.000. Selanjutnya, menghitung alokasi saham biasa. 1 juta dibagi 1.750.000. Kenapa 1 juta? Karena 1 juta hasil dari 1000 dikali 1000 dan 1.750.000 dari total nilai saham dikali dengan 1.200.000 dari total kas yang diterima, totalnya menjadi Rp685.714. Selanjutnya, menghitung alokasi saham preferen. 750 dibagi dengan 1.750.000. 750 hasil dari 500 dikali 1.500 saham preferen dibagi dengan 1.750 total dari nilai saham dikali dengan 1.200.000 dari kas yang diterima, totalnya menjadi Rp514.286. Sekian penjelasan materi mengenai ekuitas perseroan batas. Terima kasih. Wassalamualaikum.